perempuannya, kecuali diperbolehkan kalau anak itu mohon izin, mohon maaf, karena hasil hubungan di luar pernikahan. Jadi pada anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, ayahnya boleh menikahi anaknya. Auzubillahiminzalik. Ini salah satu hal yang penting kita pelajari ya ibu-ibu ya, biar nggak sembarangan juga. Jadi sebab pertama karena hubungan nasab saudara. Yang kedua, karena hubungan rodhoah, menyusui. Ibu punya anak, saya punya anak, ketemu, Bu, kita tukeran yuk. Tukeran apa? Kita tukeran nyusuin Ustazah. Ayo dah, saya nyusuin anak ibu, ibu nyusuin anak saya. Nah, itu karena sebab rodhoah, menyusui, maka menjadi mahram. Ibu susunya nggak boleh nikah sama anak susunya. Begitupun saudara susunya nggak boleh, gitu. Karena sebab sepersusuan. Dan yang ketiga, karena sebab musoharoh, hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan beda, suami sama istri. Suami sama istri ini mahram yang boleh menikah. Maksud mahram di sini tuh artinya udah halal buat disentuh, dipegang. Tetapi tetap suami istri kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat sudah punya wudunya batal kalau bersentuhan. Makanya banyak laki bini yang berantem habis wudu. Betul nggak ibu-ibu? Asal kesentuh sama lakinya, bang, udah wudu. Ih, gimana sih? Lakinya makin demen tuh di coel-coel, diledekin. Begitu gantian lakinya yang wudu sama istrinya dicolek. Gantian ya bang ya, mari nyolek-nyolek katanya. Nah, jadi bersentuhannya laki-laki dan perempuan, hatta itu suami istri, kalau dalam mazhab Syafi'i batal, kecuali yang bersentuhan adalah gigi dengan gigi ataupun rambut dengan rambut. Tetapi kalau kulit sama kulit, hukumnya batal. Jadi contoh, gigi suami mentok ke gigi istri, gak batal. Jangan dibayangin ibu-ibu ya, bingung kita bayanginnya tuh. Nah itu nggak batal, gigi sama gigi atau kuku dengan kuku, itu nggak batal. Tetapi kalau sudah jildun, kulit dengan kulit, itu batal. Gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, makanya suami istri itu disebut dengan mahram. Mahramnya bukan karena dilarang menikah, tapi karena udah sah sentuh-sentuhan. Nah itu yang disebut dengan mahram ya. Jadi yang boleh dinikahi adalah orang yang tidak ada hubungan mahram. Tetapi karena sebab musoharoh, hubungan pernikahan, maka ada mahram-mahram yang masuk dalam kategori mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Apa bedanya antara mu'aqqad dengan mu'abbad? Mahram mu'aqqad itu adalah mahram yang punya estimasi waktu, batas waktu, limit waktu. Contoh, apa yang masuk dalam kategori mahram mu'aqqad? Ipar. Makanya ada istilah ipar adalah maut. Tuh hati-hati tuh. Biarin aja ada ipar katanya, kakak ipar, udah gak apa-apa gak pakai jilbab, udah gak apa-apa pakai baju seksi, orang abang ipar sendiri. Nah hati-hati ini. Ini yang nanti bakal difilmin, jadinya ipar adalah maut. Nah itu. Sebab ipar itu mahram muaqqad, sementara. Maka ada istilah kalau orang kampung bilang itu turun ranjang atau naik ranjang apa turun ranjang ibu-ibu? Ya pokoknya naik boleh, turun boleh begitu ya istilahnya. Jadi kalau itu abangnya berarti naik, kalau turun adiknya ya turun, begitu ya istilahnya. Pada pembahasan fikih ini belum masuk bab nasuhil ibad nih Bu. Kita jelasin ini dulu nggak apa-apa ya. Pada pembahasan fikih, ipar itu menjadi halal untuk dinikahi dengan dua syarat. Satu, kalau kakak perempuannya meninggal dunia dan abangnya menjadi duda, abang iparnya, maka boleh untuk tadi turun ranjang, dinikahin iparnya. Jadi syarat pertama harus adanya kematian. Yang kedua, karena sebab firaq, perceraian, tolak. Kakak perempuannya cerai sama abang iparnya. Setelah
cerai, abang iparnya nikahin adik iparnya, boleh, halal. Cuman secara kepantesan bagaimana gitu ya Bu ya? Dia bekas laki kita, habis itu nikah sama adik kita. Begitu lebaran tahun lalu sama kita, tahun ini sama adik kita. Tuh nengoknya bagaimana tuh? Ya secara kepantasan dan kesehatan hati serta mental kayaknya kurang cocok. Masa iya nggak ada yang lain sih gitu ya? Maka hukumnya haram kalau ada suami minta kepada istrinya, mah boleh nggak papa poligami? Sama siapa pak? Sama adik kamu sendiri. Oh, bukan cuman istrinya nggak boleh ngizinin, tapi haram hukumnya. Jadi nggak boleh. Tidak boleh dalam satu pernikahan menyatukan dua kakak adik, nggak boleh. Kalau ada laki-laki datang melamar, kata laki-laki itu bilang saya demen sama adiknya sama kakaknya, dua-dua langsung saya mau nikahin, haram, nggak boleh. Kudu dipilih salah satu. Itu yang terjadi dulu kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kan dulu pengen nikahin perempuan anaknya Nabi siapa Bu? Syuaib. Nabi Syuaib punya anak perempuan 2 dulu. Coba lihat, dikasih pilihan kepada Nabi Musa, pengen pilih yang mana, sukanya yang mana? Nggak boleh dua-duanya. Maka dipilih salah satunya yang akhirnya jadi istri Nabi Musa alaihissalam. Nah itu jadi sebab mahram sementara karena ipar, hubungan ipar tuh. Yang kedua, ada yang disebut dengan mahram mu'abbad. Apa itu mahram mu'abbad? Mahram yang selama-lamanya enggak boleh nikah. Gimana pun ceritanya, kasusnya haram selama-lamanya, nggak boleh. Siapa yang masuk dalam kategori mahram mu'abbad? Mertua sama menantu. Ibu punya anak perempuan, nikah sama laki-laki. Anak perempuan ibu meninggal dunia misalkan, atau bercerai mereka. Kemudian karena ibu merasa saya demen nih, saya udah janda juga, itu mantu saya udah duda juga, udah jadiin aja deh daripada nyari yang lain, maka hukumnya haram. Pernah ada filmnya juga. Ini semua dibahas nih ya. Yang ipar adalah maut, menantu dengan mertua. Masya Allah. Bahkan zinanya aja dosa. Zinanya dosa, nikahnya juga nggak halal, haram. Mertua sama menantu itu haram. Dan itu selama-lamanya. Maka mertua itu nggak ada yang namanya mantan. Kalau ada orang cerai sama suaminya, atau suami cerai sama istrinya, kemudian dia bilang ke pasangannya, mohon maaf saya nggak mau silaturahim lagi, termasuk sama mantan mertua, nggak ada. Karena hubungan pernikahan, maka itu menjadi orang tua selama-lamanya. Jadi kalau mohon izin ibu-ibu punya anak laki-laki atau anak perempuan, kemudian sudah meninggal salah satunya, itu harus tetap silaturahim, karena nggak ada yang namanya mantan menantu sama mantan mertua. Tapi mantan istri sama mantan suami ada, gitu. Ya, ini disebut dengan mahram mu'abbad. Siapa lagi yang masuk dalam kategori mahram mu'abbad? Ibu tiri. Ayah tiri yang menikah dengan seorang perempuan. Perempuan ini punya anak perempuan. Paham gak ibu-ibu? Jadi ada duda nikah sama janda. Janda punya anak, si duda gak punya anak. Begitu si duda baru nikah sama janda, pisah pernikahannya cuma 1 tahun, maka dia nggak boleh nikahin anak tirinya karena syaratnya adalah sudah dukhul. Mohon izin, mohon maaf. Maknanya apa? Dalam artian ayah tiri itu boleh nikahin anak tirinya kalau orang tuanya biarpun sudah akad nikah tapi belum pernah melaksanakan hubungan suami istri. Saya ambil contoh begini. Ini janda sama duda, akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya, dibayar tunai. Baru mau malam pertama cekcok atau istrinya meninggal dan belum sempat hubungan suami istri, maka keadaan seperti ini ayah tiri boleh menikahkan anak tirinya. Karena belum adanya percampuran dengan ibunya. Tetapi kalau sudah ada percampuran antara si laki-laki dengan ibunya, maka anak perempuannya menjadi mahram mu'abbad.
haram selama-lamanya untuk dinikahi, nggak boleh sama sekali dinikahi. Itu mahram mu'abbad. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi tadi mahram mu'abbad itu ada mertua sama mantu, kemudian ayah tiri dengan anak tiri, yang mana ibunya sudah dicampuri oleh ayah tirinya. Tapi kalau ibunya belum dicampuri oleh ayah tirinya, maka anak tirinya menjadi halal. Sekarang ada pertanyaan, Ustazah, bagaimana kalau duda bawa anak, janda bawa anak? Tinggal bareng tuh. Pas begitu udah gede mereka saling suka nikah, maka hukumnya halal. Karena mereka kan dari lumbung yang berbeda. Yang halal merekanya, yang haram itu ayah sama anaknya gitu. Ibu tirinya sama anak tirinya, itu yang haram. Makanya hati-hati, yang duda bawa anak, yang janda bawa anak, ini dua-duanya bukan mahram anak-anaknya. Baik anak dari si janda ataupun anak dari si duda, itu harus dipisahkan. Itu, dan banyak dari kita yang mungkin udahlah biarin aja kan jadi adik kakak, padahal mereka itu bukan mahram. Itu ya ibu-ibu ya. Oke, kita tutup dulu terkait mahram. Jadi tadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu sepupunya Nabi plus jadi mantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikahnya sama siapa bu? Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Wal maqalatul khamisah, maqalah yang kelima ini an Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali, wa karrama wajha, Allah muliakan wajhahu, wajahnya. Pernah saya jelaskan sebelumnya kenapa Sayyidina Ali dimuliakan oleh Allah wajahnya. Karena beliau selama hidupnya nggak pernah ngeliat, mohon izin alat vital dirinya sendiri maupun alat vital orang lain. Wa karrama wajha, dikasih gelarnya itu ya. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya di antara kenikmatan dunia, yakfikal islamu ni'matan, ya, Islam itu adalah nikmat yang paling mencukupimu. Sesuai tema kita pada hari ini, raihlah kenikmatan, kesibukan, apalagi bu? Dan nasihat terbaik untuk dirimu. Jadi kata Sayyidina Ali ini ada 3 nasihat. Yang pertama, inna min na'imid dunya, sesungguhnya kenikmatan dunia yang paling nikmat di antara nikmat-nikmat yang lainnya adalah al-Islam, nikmat Islam. Makanya orang kalau tausiah itu selalu di awal mengatakan alhamdulillah Allah kasih kita nikmat iman, nikmat Islam gitu ya, baru nikmat sehat wal afiyah. Jadi kalau ada yang nanya kenikmatan terbesar itu apa? Sehat. Belum tentu. Ada orang sehat tapi selama sehatnya maksiat. Ada matanya sehat tapi matanya dipakai untuk melihat kemaksiatan. Ada mulutnya sehat tapi mulutnya dipakai buat gibahin orang. Ada tangannya sehat tapi tangannya dipakai untuk mengambil hak orang lain. Ini sehat yang tidak diberkahi. Maka bukan sehat nikmat yang paling utama, tapi iman dan Islam. Sekarang pertanyaannya, kenapa nikmat Islam adalah nikmat terbesar? Karena agama, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ad-din, agama. Agama itu sebagai kompas dalam kehidupan, sebagai pengarah kita yang memberikan tujuan. Tanpa agama, demi Allah ibu-ibu, kita tersesat di dunia ini. Kalau bukan karena agama, ya Allah, kita nggak tahu bagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Kita nggak tahu bagaimana adab-adab mertua dengan menantu. Kita nggak tahu bagaimana adab murid terhadap guru. Kita nggak tahu bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara reproduksi yang baik, bagaimana cara mendidik agama yang baik kepada anak-anak kita. Karena kompasnya, pengarahnya itu adalah agama. Itu yang bedain kita sama binatang. Ibu, Bu, kita sama binatang, hewan beda atau sama? Apa yang membedakannya? Akalnya. Diberikan agama. Arba'atul jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya. Di antara
Mutiara yang Allah berikan, saya sering sampaikan ini, bahkan ini dalam kitab Nasuhul Ibad udah kelewat kemarin. Apa mutiara 4 yang gak dimiliki oleh makhluk manapun, cuman manusia yang punya? Fal aqlu, akal, wadinu, agama, wal haya, sifat malu, wal amalus soleh, amal soleh. Ini 4 yang punya cuman manusia. Malaikat gak punya, hewan gak punya, syaitan gak punya, hatta yang lain-lain semua gak ada yang punya. Itu cuma manusia. Makanya manusia tuh sempurna, akalnya ada, agamanya ada. Dikasih agama sama Allah, akalnya digunain. Oh, ada agama, dengan agama akal saya bermain. Mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang haram, mana yang halal. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Orang kalau agamanya dipakai, akalnya digunain, dia tahu mana halal mana haram. Sekarang banyak orang yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ibu, Bu, saya pernah lihat satu acara pernikahan, ya. Begitu akad nikah, pembukaan pernikahannya itu diisi dengan kalamullah, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian lagi tausiah mau'izatul hasanah. Tapi selang, kata MC-nya bilang sebelum penutupan kita ada hiburan terlebih dahulu. Disambi ya acara setelah akad nikah. Ternyata yang nyanyi biduan. Ustadznya masih pada duduk di situ. Ya Allah, saya ngeliatnya ustadz-ustadznya juga malu kayaknya tuh. Biduannya maju, mana nggak pakai jilbab, bajunya terbuka. Ya transparan, udah gitu ngetat ke tubuhnya. Yang dinyanyiin bukan lagu-lagu yang baik gitu ya, lagu-lagunya malah ya Allah yang ngajak orang goyang, disawer dan lain sebagainya. Ini hati-hati mencampurkan hak dengan yang batil. Kita nih punya akal, tahu yang baik, tahu yang enggak. Itu fungsi agama, jadi kompas kehidupan. Demi Allah sekali lagi, kalau bukan karena agama, nggak tahu keadaan kita hari ini, ibu-ibu. Kalau bukan karena Rasulullah SAW yang sudah berikhtiar merubah minal zulumati ilan nur, dari yang gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Makanya ada yang disebut nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Rasulullah SAW. Nih agama, ya Bu. Ibu, saya pernah sampein tuh kisah orang ateis yang gak punya agama. Kalau kita kan Islam ya Bu, alhamdulillah dari lahir Islam. Tetapi banyak yang Islamnya, Muslimnya hanya sekedar KTP. Itulah bedanya bizatid din dengan mutadayin. Apa bedanya keduanya? Bizatid din adalah orang yang punya agama dan ngamalin agamanya. Tapi kalau mutadayin, orang yang sekedar ngaku dia beragama. Saya Islam loh, tapi sholat kagak pernah, nutup aurat nggak mau, puasa nggak pernah. Itu cuman mutadayin, ngaku Islam doang, hanya buat KTP. Tapi ada yang bizatidin, bukan cuman beragama, ngamalin isi agamanya. Maka ibu jangan terkecoh. Banyak sekarang saya ngelihat baca tulisan-tulisan orang curhat ya. Saya nyesel menikah dengan tokoh agama. Saya menyesal menikah dengan laki-laki yang terlihat religius. Karena sebenarnya don't judge book by cover, ya, kata orang Cinere itu ya Bu ya. Jangan melihat orang dari penampilan depannya. Tuh lihat tuh, bagus tuh jadi mantu. Begitu udah jadi mantu, anaknya di KDRT, omongannya kasar, kebun binatang keluar semua. Katanya orang faham agama. Berarti dia cuman faham tapi nggak diamalin. Nah ini, jadi harus selektif juga milih pasangan. Calon mantu, ibu-ibu kan di sini udah bukan pasangan lagi yang dicari ya Bu ya. Mantu ya Bu ya. Benar? Serius ini udah pada mau punya mantu? Masya Allah, si pada muda ini saya lihat ya pada ya. Bukan cari pasangan ya Bu, bukan ya. Tapi kita doain yang sudah sendiri mudah-mudahan dikasih lagi sama Allah ya. Amin ya robbal alamin. Gak mau ustazah, gak mau katanya. Terus saya gak bisa ngaji katanya.
Ya Allah. Nah ini nikmat agama ya, jadi pengarah buat kita. Saya pernah kisahkan dulu, ada kisah orang ateis. Kita ini kan kalau lagi susah baru ingat kita punya Tuhan, Bu. Contoh, sering saya bawa ini di Rumil nih. Kita naik pesawat, turbulensi. Biar kata cuman dari sini ke Lampung atau Palembang yang 1,5 jam, 2 jam kan sebentar. Turbulensi, kita udah ketakutan, ngerasa ini kayaknya nggak sampai ke rumah deh, nggak ketemu sama keluarga nih. Maka yang keluar dari lisan kita adalah pujian kepada Allah. Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tanda kita masih ingat Allah. Bagaimana dengan orang ateis yang dia ngaku nggak punya Tuhan, ditanya agamanya apa? Enggak, saya mah nggak beragama apapun, nggak punya Tuhan saya. Hoax itu. Ketika dia masuk ke dalam pesawat, keadaan genting turbulensi, tetap coba kita lihat ada orang-orang barat yang ateis kebanyakan. Begitu naik pesawat turbulensi, apa yang keluar dari mulutnya? Oh my God, oh my God katanya. God itu apa artinya ibu-ibu? Tuhan. Oh my God, oh tidak Tuhanku, wahai Tuhanku. Kan berarti mereka tuh ngakuin juga adanya Tuhan. Cuman cek orang Sunda nama gengsi, ya, nggak mau dia ngakuin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka ini, jadi agama adalah hal yang urgen buat kita. Tanpa agama kita nggak terarah apa yang kita akan jalani. Nggak tahu kita mau kemana, abis ini bagaimana, setelah mati mau jadi apa. Orang-orang ateis itu percaya bukan dengan alam barzah, hari akhir. Tapi saya pernah nonton satu film, saya lupa itu nggak tahu film Korea apa Cina apa-apa, mukanya sama semua, sipit semua. Saya bingung bedainnya ya, orang Cina, Korea, Jepang sama semua mukanya, Bu. Itu kalau saya lagi nonton, kata suami saya, Ustadz Azhari, ini orang apa sih kok mukanya sama semua ya katanya. Iya, saya bilang saya emang nggak tahu, yang penting lihat alur ceritanya. Itu ada satu film berkisah tentang orang-orang sana itu percaya dengan reinkarnasi. Ibu ada yang pecinta drakor nggak di sini? Dracin ada? Pernah dengar istilah ini kan? Saya baru tahu tuh pas nonton film-film mereka, orang-orang sana. Ada reinkarnasi. Jadi setelah mati itu akan dihidupkan kembali menjadi bentuk yang berbeda. Jadi kalau sebelumnya mungkin dia jadi raja, di kehidupan setelahnya mungkin dia jadi tukang bakso, ya, atau pemimpin juga. Itu ada reinkarnasi menurut kepercayaan mereka, dan kebanyakan orang-orang ateis itu. Tetapi dalam Islam itu nggak ada reinkarnasi. Reinkarnasi betul, cuman reinkarnasinya bukan di dunia lagi, melainkan di padang mahsyar. Makanya nanti dikumpulkan kita di padang mahsyar, bentuknya beda-beda. Nggak begini nih ibu-ibu, nggak begini. Ini mah cakep bener nih kita nih. Di padang mahsyar, mohon maaf, nanti ada yang kakinya kurang sebelah, ada yang tangannya kurang sebelah, ada yang keadaan mulutnya berbeda, bahkan tidak menggunakan pakaian sama sekali. Itu yang disebut dengan reinkarnasi dalam Islam. Di reinkarnasinya di padang mahsyar dengan amal yang ditanggung selama di dunia. Ya Allah ya Rahman. Ya, ini agama yang jadi penopang kita, kompas pengarah. Oh ke sana tuh, oh ini salah, ke sini, ke belah situ tuh yang benar. Nah inilah agama. Jadi jangan sampai agama kita tergadaikan hanya karena hal-hal yang receh. Pindah agama, akidahnya tergadaikan, Islamnya ditinggalkan karena apa? Falling in love. Tahu nggak ibu-ibu falling in love? Bucin, jatuh cinta. Jatuh cinta memang manis. Ada lagunya ya. Ya Allah, gara-gara jatuh cinta, Allahu Akbar, rela menggadaikan agama. Kalau anak sekarang tuh bilang istilahnya mangu, karena ada lagunya tuh, termangu-mangu katanya. Ya ini mah mangu, yang satu Islam, yang satu non Muslim. Dan harusnya jangan disupport. Sebab apa? Akidah itu gampang berpindah. Gara-gara cinta, berapa banyak kita lihat orang murtad keluar dari Islam.
Gara-gara mau nikah sama laki-laki nih ganteng, cakep, pengen jadi suami saya, keluar dari agamanya. Begitu cerai, pindah lagi ke Islam. Jadi Islamnya jadi mainan, agama jadi mainan. Ya Allah ya Rahman. Satu, orang menggadaikan agama gara-gara jatuh cinta. Yang kedua, agama tergadaikan karena materi, uang. Saya tanya sama ibu-ibu rumil, ibu dikasih uang 5 miliar, mau gak Bu? Ibu suka gak? Ibu pura-pura gak suka sama duit. Ibu dikasih 5 miliar, seneng gak? Mau gak? Ini ada yang ngasih, ibu saya kasih uang belanja 5 miliar sehari. Allahu Akbar. Itu bukan cuma bisa nyalon doang, belanja tas branded, naik helikopter, bisa deh semua ya Bu ya. Cuman syaratnya satu, ibu kudu keluar dari agama Islam. Ada laki-laki yang datang, Bu, tinggalin suami ibu. Kenapa? Karena selama ini saya ngelihat ibu dikasih uang belanja cuma 10-15 ribu sehari. Iya Pak, bener Pak, kalau ibu nikah dengan saya, ratusan juta akan saya berikan. Kemanapun ibu berjalan akan saya ajak. Mau kemanapun, pengen apapun, saya turuti. Cuman syaratnya ibu nikah dengan saya, pindah agama ibu menjadi agama saya. Mau atau tidak? Ini kan karena ibu-ibu lagi settle, aman, jadi ngomong enggak gitu. Coba kalau yang diuji adalah mereka yang lagi sulit secara materi. Makan susah, punya laki kagak mau nafkahin, kerjaan ya tiap malam bikin dosa, anaknya banyak, beli beras gak ada duitnya, datang ujuk-ujuk laki-laki pakai BMW ganteng. Allahu Akbar, Bu, mau gak nikah sama saya? Saya akan treat ibu like a queen, katanya. Seperti ratu. Kalau sekarang saya lihat ibu ditreat layaknya babu, maka saya akan jadikan ibu layaknya ratu. Siapa hati yang tidak terpesona dirayu dengan hal demikian, Bu? Pengennya keluar dari suami kita, tapi karena suami gak mampu, datang laki-laki lain. Bu, silahkan naik ke mobil impian ibu, dijadikan istri, tapi syaratnya satu, tinggalin agama Islam. Allahu Akbar, gak ada yang mau. Ini mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita, akidah kita, iman Islam kita. Karena sekali lagi iman dan Islam adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna 'azama ni'amallahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujudi wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Karena sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar, 'azama ni'amillah, ya, nikmat Allah yang paling besar kepada hamba adalah ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud, mengeluarkan dirinya dari tiada menjadi ada. Tuh kita bisa hidup, nikmat terbesar yang tadinya nggak ada diadain sama Allah, itu nikmat, kata Sayyidina Ali. Kemudian apa lagi? Wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Allah keluarkan kita dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keislaman. Maka banyak-banyak mengucap kalimat alhamdulillah. Hamdun hadisin liqadimin. Seorang hamba yang mengucap hamdalah kepada Tuhannya. Karena apa? Karena kita bersyukur dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan setiap bayi gak bisa milih pengen lahir dari orang tua yang mana. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang Majusi, Nasrani, Yahudi. Tetapi kita, nikmat Allah besar, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, ya Allah, dari kecil udah kenal kalimatullah, udah baca kalimat syahadat, udah bisa sholawatan. Ada orang yang baru kenal Islam tuh usia dewasa. Tetapi banyak ibu-ibu, mohon maaf, ada orang yang agamanya lebih kafah ketika baru masuk Islam dibanding kita yang dari lahir. Tuh siapa tuh? Itu tuh dari lahir. Dan yang dari lahir Islam kebanyakan sombongnya, nauzubillah. Saya mah dari lahir, emak bapak saya Islam semua. Engkong saya, cicit, nenek Islam semua. Sampai nenek moyang ke atas-atas Islam semuanya.
Kata yang baru masuk Islam dia ciut, iya bapak emak saya mah bukan Islam. Tetapi bukan masalah siapa yang turunan Islam atau tidak, yang paling lama Islamnya, tapi siapa yang paling sungguh-sungguh dalam menjalankan aturan agamanya. Dan itu banyak kan orang-orang mu'alaf. Kita nih sepele kita. Saya mah dari lahir di mana baru kencur tuh, baru kemarin katanya. Ternyata mereka yang lebih kafah gitu ya. Jadi hal pertama kata Sayyidina Ali, ini kan tiga perkara. Perkara pertama kata Sayyidina Ali, kenikmatan yang paling besar di dunia adalah nikmat Islam. Dan yang kedua, wa inna minasyughli, dan sesungguhnya di antara kesibukan yakfika, yang paling mencukupi untuk dirimu, at-ta'atu syughlan, kesibukan dalam hal ketaatan. Berkata Imam Syafi'i, siapa orang yang disibukkan dengan maksiat, maka dia sulit untuk menyibukkan dirinya dalam ketaatan. Jadi ibu-ibu, ini kan tiap hari ada kesibukan, datang ke Rumil Al-Hilya, tiap hari ngaji nih. Mau siapapun pengisi acaranya, ustadz-ustazanya, pokoknya saya duduk di majelis ilmu. Mau yang subuh, mau yang pagi. Itu namanya membiasakan diri untuk taat. Karena satu hari aja nggak ngaji, diisi kekosongannya dengan kemaksiatan. Coba silahkan ibu buktikan apa kata saya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi langsung pesan para nabi, orang-orang soleh mengatakan, diri kita kalau nggak produktif, kalau kita nggak isi dengan hal-hal yang baik, maka dia akan keisi dengan kemaksiatan. Ngaji libur, kegoleran di rumah, scroll handphone, ngeliat yang nggak baik. Ini siapa nih ya katanya? Astagfirullahaladzim, tunggu deh sampai akhir, tapi seru ini ceritanya katanya. Biar kata yang dilihat auratnya orang lain. Maka disibukkan dengan kemaksiatan. Bu Haji nggak ngaji, nggak lagi pegel. Yaudah kita duduk aja di sini ya. Ya duduk dah. Bu, kenapa? Itu yang kemarin ngaji siapa namanya tuh, yang ibu itu yang mana? Yang pakai jilbab warna kuning katanya. Oh iya, saya mah dengar dia nih begitu katanya. Oh iya Bu ya. Nah, akhirnya kekosongannya dipakai buat gibah, ngomongin orang. Makanya coba kalau kita lagi merasa kosong nih waktu ibu-ibu, tapi saya yakin kalau dari wajah ibu-ibu yang hadir nih ahli ibadah semuanya. Ini kalau dari yang hadir nih wajah-wajah jadwalnya padat semua. Ya, belum masak, nyuci, nyetrika, nyikat kamar mandi. Itu kan dipakai dengan kebaikan. Jangan salah ibu-ibu, ngurusin rumah, masakin suami, nimang anak kita, itu juga bentuk amal soleh, ibadah, ketaatan. Coba kalau kita nggak punya hal-hal itu, kita nggak disibukkan dengan hal itu, pengennya gibah, maksiat, bikin dosa, tapi alhamdulillah punya kesibukan, maka ibu banyakin syukur kepada Allah. Yang masih punya anak kecil, yuk pelukan sama saya bareng-bareng. Saya juga lagi ngerasain betapa lelahnya punya anak kecil, toddler bayi, tidur kurang, makan susah, mau kemana-mana diintilin, ke kamar mandi udah kebelet dia mau ikut duduk, kan begitu. Tetapi ada masanya, ada fasenya di mana kita rindu sama hal tersebut. Baik, kalau habis ngomel sama anak tuh pasti emak-emak tuh pas anak tidur itu kita pandang muka anaknya, habis itu nangis sendiri. Neng, maaf ya Neng ya. Ya Allah, maaf emak cubit tadi ya Neng ya. Ya Allah, anak saya dicubit nih, kesian. Tadi ibu nyubit bukan karena apa-apa Neng, tapi ibu sayang. Pokoknya kalau ibu itu prinsipnya dia boleh nyubit anaknya, tapi orang lain gak boleh ada yang nyubit anaknya, sekalipun itu suaminya. Kalau dia ngomelin anaknya, fine-fine aja. Tapi kalau suami yang ngomelin anaknya, rasa dia dendam kesumat bu. Anak gue diomelin katanya, kesel ya. Tapi kalau diri dia gak apa-apa. Allahu Akbar. Ya gak tahu kenapa begitu ibu-ibu ya bu ya. Dari sononya begitu ya. Dari lahir membentukannya gitu. Allahu Akbar. Jadi sibukkan diri kita dengan kebaikan. Mumpung masih ada anak kecil, alhamdulillah kita ngeluh, ya Allah tiap jam, tiap waktu saya beresin mainan, udah disapu ngeres lagi, udah dipel kotor lagi.
baru dicuci piring, udah banyak yang kotor lagi. Saya lelah ya Allah, saya capek. Tapi ada masanya ibu masuk ke dalam rumah, Assalamualaikum. Gak ada lagi yang ngejawab. Biasanya kita pulang ngaji, pulang kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, peluk mama. Tuh, masih kecil. Udah berkeluarga, udah nikah semua, kita masuk buka pintu, sepi. Saya sapu 1 hari udah cukup, gak perlu disapu lagi. Karena gak ada yang motorin. Betul gak ibu-ibu? Bersih amat nih rumah ya. Mainan gak ada yang berantakin, cuci piring juga kagak ada. Bersih, licin, masuk ke kamar anak, rapi, bahkan gak ada orangnya. Tuh saya kemarin ngeliat video di TikTok. Ada seorang ibu, dia punya anak 3, dan 3-tiganya itu udah merantau semua. Yang satu kuliah di Harvard University di Amerika, yang satu lagi kuliah di luar kota, yang satu lagi sudah menikah. Itu ada 3 kamar yang jadi kamar mereka dulunya. Rumahnya gede. Ibunya room tour, jalan, divideokan. Kata ibunya bilang, ini kamar anak saya yang pertama. Dibuka. Sepi, cuman ada wanginya yang saya masih ingat katanya. Ini anak saya yang kedua. Ini anak saya yang ketiga. Ini rumah rapi, tidak ada kotoran sama sekali. Justru kita merasa ada yang hilang dalam diri kita. Rumah memang rapi, cuci piring memang tak ada, pakaian semua bersih, tapi ada hati yang kosong. Kita rindu celotehan anak. Mau nangis saya tuh ngomong gini kan. Kita rindu bawelannya, teriak-teriakannya. Kan kalau sekarang masih kecil, masih ada, belum berkeluarga, asal di rumah teh anak ngumpul kan berantem mulu, Bu. Betul nggak, Bu? Ya Allah, yang adiknya ngejailin kakaknya, yang kakaknya ngejailin, satu ngadu, mama, mamahnya teriak, kakak, udah dong, capek. Tapi nanti ada fasenya kita rindu pengen teriak lagi, tapi nggak ada yang diteriakin. Rindu pengen ngomel, nggak ada yang diomelin. Iya, kalau suami masih ada jadi kawan di rumah. Ini suaminya meninggal, anaknya udah pada gede, itu ibunya berdiam diri. Maka tetap masih ada kesempatan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang manfaat. Biar kata pensiun gak punya kerjaan, tiap hari ngaji kerumin. Pulang ngaji ibu masak-masak, telepon cucu, mau gak nenek kirimin kue, makanan. Nah itu, jadi ada waktunya ya Bu ya. Maka sekarang yang sedang disibukkan, wabil khusus jadi seorang ibu, jadi seorang istri, mari sama-sama kita berpelukan bersama ibu-ibu. Kita nikmati betapa waktu yang kita lewati singkat. Kemarin baru lahiran, tiba-tiba anak sudah SMP. Kemarin baru SMP, tiba-tiba sudah menikah. Dan waktunya kita berdiri sendiri di dalam rumah. Gak ada mainan, gak ada celotehan, gak ada teriakan, gak ada lagi keriuhan. Yang ada kita hanya menunggu kapan anak saya datang ngejenguk, kapan cucu saya main ke rumah, kapan ya saya diajak jalan-jalan sama anak cucu saya. Tuh, kalau sudah ada di fase itu, baru kita ngerenung, ya Allah, ternyata dulu keadaan yang sempat saya keluhkan itu adalah keadaan yang saya paling rindukan saat ini. Alhamdulillah. Tuh, ibu-ibu, isi waktu kita dengan ketaatan, kesibukan dalam berbuat ketaatan, ya. Apa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Engkau itu lebih membutuhkan belas kasih sayang Allah ketika taat daripada ketika maksiat. Maksudnya gini Bu, justru kita itu lebih butuh rahmat Allah saat lagi taat, bukan saat lagi maksiat. Sebab kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berapa banyak ketaatan yang membawa kemurkaan Allah, dan berapa banyak kemaksiatan yang berakhir pada keridhaan Allah. Apa maksudnya Ustazah? Apa yang dimaksud dengan ketaatan yang berujung kepada kemurkaan Allah? Ada orang yang taat tapi dibarengi dengan kesombongan.
Maka sebenarnya yang lagi taat ini yang butuh rahmat Allah. Karena orang taat itu, orang ahli ibadah itu lebih mudah disisipi sifat sombong. Dia lagi taat nih, pakai jilbab, pakai baju paling syar'i, ya. Sholatnya paling banyak, ngajinya paling rajin. Dia ngeliat tuh, ada tuh yang itu tuh. Begitu ketemu sama kawannya, jangan deket-deket sama yang itu. Kenapa? Dia mengaji jarang-jarang, kurang ilmu dia tuh katanya. Pakaiannya aja begitu, lihat tuh. Kan beda sama kita. Kita mah lebih lama ngajinya di Rumil, udah ahli ilmu kita mah insya Allah katanya. Itu kan sombongnya hadir tuh. Al-kibru, sombong, merasa lebih baik dan lebih solih dari orang lain. Justru ketaatan yang dibarengi dengan kesombongan gak akan dapat pahala dari Allah, malah murka karena sombong. Apa dulu kata iblis, Bu? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Hei iblis, kata Allah, sujud sama Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan nyembah tapi bentuk penghormatan. Apa kata iblis? Ana khairun minhu. Gak mau ya Allah, aku lebih baik dari si Adam. Adam mah dari tanah, aku mah dari api. Masa saya harus sujud sama dia? Gak sudi lah ya. Bahasa kitanya tuh ya, sifat gengsi sombongnya tuh hadir. Karena apa? Karena iblis merasa lebih dulu diciptakan. Karena iblis merasa lebih lama menyembah Allah, maka dia sombong kepada anak-anak yang baru lahir. Kita kan sering begitu, Bu. Mohon maaf nih, saya sampaikan ini ibu-ibu ya. Apalagi banyak kasus di masjid-masjid, terutama daerah kampung-kampung. Mudah-mudahan kalau di kota sih enggak ya. Di Cinere orangnya sudah mulai open minded ya, artinya terbuka, mau musyawarah. Ini saya lihat banyak realita case di kampung-kampung. Itu yang muda-muda nggak dikasih space, nggak dikasih kesempatan buat ikut nimbrung jadi remaja masjid. Siapa yang sibuk di masjid? Yang kakek-kakek tua-tua, yang ajan kakek-kakek giginya udah kagak ada, yang baca doa kakek-kakek, yang jadi imam kakek-kakek. Begitu azan bukannya kita pengen bangun, malah pengen tidur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu banyak loh realitanya kita lihat di kampung-kampung. Saya punya kawan dulu cerita, itu waktu kita di forum kuliah, dia cerita itu balik pulang mondok di kampungnya, terus pengen azan, tapi malah didepak sama para senior yang tua-tua. Anak kecil, jangan, cuman azan kagak boleh. Pengen jadi imam, padahal bagus bacaannya, tajwidnya, semuanya, makharijul hurufnya, tapi tetap ada yang namanya senioritas. Kalau seperti ini tidak akan berkembang. Karena merasa saya lebih tua, dia mah anak baru kemarin. Nah, ini juga yang dirasakan oleh iblis dan Nabi Adam saat itu. Ya, maka sekali lagi, terkadang kemaksiatan lebih sering mendekatkan kita kepada Allah. Dari maksiat buru-buru kembali bertobat kepada Allah. Tapi ada orang yang taat gak pernah bikin dosa, cuman dosanya sombong. Dia bilang aku mah gak pernah bikin dosa, aku mah ahli ibadah, gak pernah tuh aku maksiat. Sesungguhnya dia sedang bermaksiat yang menyerupai iblis, yaitu kesombongan. Ya, ibu-ibu ya. Maka kesombongan lebih merusak dibandingkan maksiat yang diiringi dengan penyesalan. Itu nasihat yang kedua. Jadi apa? Kesibukan yang paling utama bagi kita seorang hamba Allah, yaitu kesibukan dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam ketaatan, ya. Ketaatan itu kan melakukan amal soleh ya Bu ya. Nah di sini disebutkan sebentar ibu-ibu. Ya. Apa yang disebut dengan amal solih, Ibu?
Halo? Assalamualaikum. Masih Du? Masih. Jangan ada yang merem ya Bu ya. Kata Mu'az, qala Mu'az ya. Mu'az sahabat Nabi SAW. Al-amalus salih, amal salih itu alladzi fihi arba'atu asya'a, yang masuk dalam kategori amal salih itu 4 hal. Jadi dia baru bisa disebut amal salih kalau mencakup 4 hal. Apa itu? Al-ilmu, ngelakuinnya pakai ilmu. Ngaji pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, itu amal salih. Tapi tatkala ngelakuin sesuatu nggak pakai ilmu, itu nggak disebut amal salih, hanya beramal saja. Ya, jadi yang pertama al-ilmu, beramalnya pakai ilmu. Yang kedua wan niyatu, ada niat yang baik. Jadi kalau ada orang nolong orang tapi niatnya bukan karena Allah, ibu sedekah niatnya bukan nyari ridha Allah tapi biar dipuji. Diedarin kotak amal, melihat teman-temannya ada yang ngasih 5.000, 10.000, dia punya duit 100.000. Aduh, gimana ya, nggak ada recehan lagi. Ya udah saya masukin 100.000. Nggak ada yang muji sama sekali, hatinya dongkol. Kok nggak ada yang muji sih, saya keluarinnya 100.000 padahal nih. Begitu pulang nyamperin ke panitia, tolong dong tadi saya sedekah 100.000. Kenapa Bu minta kembalian 99.500? Loh kenapa Bu? Ya udah nggak apa-apa, pokoknya saya perlu. Dalam hatinya bilang karena nggak ada yang muji. Niatnya bukan karena Allah tapi karena dipuji. Maka yang menentukan itu amal solih atau bukan ilmu. Yang kedua niat yang baik. Yang ketiga was-sabru, ada kesabaran dalam melakukan hal tersebut. Maka kalau ada seorang perempuan jadi seorang ibu, dia nggak sholat, dia nggak puasa karena nifas, tapi dia nyusuin anaknya sampai berdarah-darah, sampai lecet, sampai kena mastitis, sampai demam badannya, gak ada waktunya buat makan, tapi sabar. Kemudian pakai ilmu sambil dididik anaknya dengan sebaik mungkin. Punya niat yang baik, saya didik anak saya bukan jadiin investasi dunia. Kalau dia kaya raya, dia kudu ngempanin saya, bukan. Karena banyak orang tua ngebesarin anak udah gede, diungkit-ungkit. Kemarin saya ngelihat salah satu status, ada orang di Threads, dia dapat WA dari ibunya gara-gara dia telat transfer ke ibunya. Ya, jadi adiknya dibiayakan sama adiknya yang kerja di perantauan, sama kakaknya yang kerja di perantauan, dan ibunya marah. Kenapa adiknya nggak buru-buru dibayarin sekolahnya? Kenapa kamu telat transfer ke ibu? Padahal ibunya nggak tahu perjuangan anaknya di tanah rantau. Saking marahnya ibunya karena anaknya menjawab WA ibunya dengan pembelaan, akhirnya ibunya ngirim WA. Apa kata ibunya? Oh, ngebangkang kamu sama ibu. Nggak inget kamu dididik digedein dari kecil kamu ya. Udah ibu kasih ASI, ibu susuin. Coba sekarang kamu kembaliin ASI yang ada dalam dirimu yang pernah ibu kasih. Anaknya bingung gimana ngembaliinnya. Tuh banyak orang tua kalau marah itu mulutnya nggak terkontrol, ya Allah. Kata ibunya, bapaknya, balikin biaya yang ibu kasih dulu dari SD sampai kuliah. Udah gede kamu nggak ada, kamu yang namanya ngasih gaji full buat ibu seluruhnya. Itu pertanda orang tuanya menjadikan anak bukan sebagai investasi akhirat, tapi lebih kepada investasi dunia. Emak sekolahin kamu tinggi-tinggi, kuliahin kamu sampai ke luar negeri. Niatnya apa? Kalau kamu dapat kerja, ya kamu hidupin emak nanti. Itu niat yang salah. Anak ngasih, alhamdulillah. Nggak ngasih, nggak boleh yang namanya minta balas budi. Bu, ibu, saya mau tanya, anak itu lahir ke dunia karena dia yang mau, apa orang tuanya yang ngarepin? Orang tuanya enggak. Makanya ada orang tua yang belum hamil sampai program sana sini. Ya, dia inseminasi, bayi tabung, pengen punya anak. Berarti kan kalau ditanya yang pengen bukan anaknya. Jadi kalau ada anak yang ngejawab, "Mak, aku nggak pengen dilahirin kok sama emak. Emak yang pengen aku kan, yang pengen punya anak. Aku nggak pengen kok." Itu ada benarnya juga, Bu.
Karena mereka nggak pernah maksa minta dilahirin. Kita yang maksa sama Allah, Robbi habli minas solihin. Kasih aku anak ya Allah, kasih aku keturunan ya Allah. Itu. Jadi banyak orang tua jadiin anak investasi dunia. Ya Allah, ya Rahman. Gak dikasih marah, gak ditransfer marah, tapi gak tahu betapa anaknya struggle berjuang di luar sana. Ya, jadi kalau pendidikan yang ibu kasih adalah hutang, maka gak ada ketulusan dari anak kepada ibunya. Anak tuh bakal tulus sama ibu kalau ngelihat ibunya juga tulus. Minta boleh, tapi sampai nyumpahin kagak boleh. Apalagi minta ngebalikin ASI. Lah bingung anaknya, gimana balikinnya? Ya udah jadi darah itu ASI-nya. Nah itu ya Allah ya Rahman. Jadi yang masuk dalam kategori amal solih apabila dia tercangkup 4 hal, ada ilmunya, ada niatnya, ada sabarnya menjalaninya, dan yang keempat al-ikhlasu, ikhlas dalam melakukannya. Ibu-ibu duduk di sini dengerin saya tausiah, ikhlas apa enggak? Pegel apa enggak? Ngantuk enggak, Bu? Tapi kan ngantuknya, pegelnya dikesampingin, dongkolnya dikesampingin, dalam hati bertanya, nih ustazah kapan kelar ngomongnya? Betul ya? Cuman kita coba ikhlas, biar kata nih kesemutan kaki, rematik pada kambuh, asam uratnya, ikhlas. Ini yang disebut dengan amal soleh, gitu ya ibu-ibu ya. Dan yang ketiga terakhir, wa inna minal ibrati ayat al-izzati, dan sungguhnya perkara ketiga, pelajaran terpenting, nasihat terbaik yang paling teladan untuk dirimu, yakfika al-mautu ibaratan, cukuplah kematian sebagai ibarat, ibrah, pelajaran. Wakafa tes, wakafa bil mauti wa'idha, cukup kematian jadi nasihat paling besar buat kita. Kalau ada orang lihat kerabatnya, saudaranya, tetangganya wafat, tes jam ini ya, maka orang yang benar-benar mengambil nasihat kematian, dia nggak tenang ngejalanin hidup. Bu, ibu pernah nggak ini ngedenger saudara, keluarga atau siapapun meninggal, ibu nggak bisa tidur berhari-hari? Pernah ngerasain itu? Ya Allah, saya nggak bisa tidur, kepikiran. Atau teman sendiri, ya Allah kemarin masih ketemu di Rumil ngaji, ya Allah kok udah nggak ada ya, sakit apa ya? Ya Allah, kalau besok saya gimana ya? Kalau abis ini saya gimana ya? Itu tandanya kematian jadi nasihat terbaik. Tapi kalau ada orang abis takziah ngelihat kematian, fine-fine aja tuh, nggak ada rasa takut, nggak ada yang namanya isti'adadu liyaumir rahil, makin siapin hari kematian, itu tandanya qalbunnya sudah mayit. Mungkin fisiknya belum mati, tapi hatinya yang udah mati. Jadi orang yang hatinya mati, salah satu tandanya adalah tidak mempan ketika mendapati nasihat kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Nanti yang disebut nama kita, Bu, Fulana binti Fulan. Kita tegesin tuh, siapa tuh, siapa? Tuh orang itu kan kalau baru dengar salam dari masjid aja kita udah ngedrek-dek bahasa Cinereknya, Bu. Betul nggak? Orang salam mau ngumumin kerja bakti sama salam mau ngumumin kematian beda nggak? Orang mau dangdutan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau dangdutan nih orang gitu ya. Mau ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ceramah itu. Tapi begitu mau kematian, vibes-nya berubah, nadanya jadi angker. Kita yang lagi ngapa-ngapain di stop dulu, lagi masak, assalamualaikum, ditaruh, warahmatullahi wabarakatuh, kompor dimatiin, lari, bang, ada yang mati bang,
Siapa sih? Dia mati bang. Duduk mendengerin. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita dengerin seksama tuh. Itu TV kegedean bang. Matiin lu TV bang. Matiin. Shh, anak-anak jangan berisik bentar. Ini siapa yang meninggal? Seringkali yang ngumumin di masjid kagak jelas namanya. Keluar ibu nanya sama tetangga, siapa yang meninggal, siapa? Allahu Akbar. Tuh nasihat kematian, baru denger salam pengumumannya aja udah ngedrek-dek ngelihat mayitnya, prosesnya. Makanya ibu-ibu penting. Kemarin tuh saya di kompleks saya baru praktek kepengurusan jenazah. Ini udah sesi yang ketiga. Karena saya bilang ibu-ibu dalam praktek kepengurusan jenazah itu nggak bisa satu sesi. Ada yang namanya tajhizul mayit, kepengurusan jenazah itu waktu sakaratul maut. Apa yang harus dilakukan, doa apa yang harus dibaca, ya kiat-kiatnya seperti apa. Kemudian ada proses mengkafani, memandikan, menyolatkan, nguburin nggak usah perempuan, cukup laki-laki. Nah itu kenapa saya ajak jamaah saya di kompleks saya untuk kepengurusan jenazah, biar kita dzikrul maut, ingat mati. Yang kedua, kagak takut sama orang mati. Ini ada orang yang kalau abis melayat dia ketakutan. Enggak deh, mama gak ikut melayat. Kenapa? Takut melihat orang mati. Lah dia bakal mati nantinya. Allahu Akbar. Itu makanya penting kepengurusan jenazah, mengkafani, belajar memandikan, biar kita tahu kita sama-sama manusia. Ya, ini kan nggak abis ada yang meninggal. Tahu nggak kenapa? Tuh katanya ada pocong belum diikat, dibuka talinya katanya. Udah sampai sawangan katanya. Ya, itu yang lagi ramai kemarin ya. Allahu Akbar, ada-ada aja ya bu ya. Maka nasihat kematian. Terakhir apa kata sahabat Abu Darda? Sahabat Abu Darda mengatakan, kematian adalah nasihat yang paling jujur dan paling efektif untuk menyadarkan manusia dari kesibukan dunia yang melalaikan. Jadi kalau diri kita, hati kita lagi disibukin bener sama dunia, lagi cinta bener sama dunia, emas kita lagi kumpulin, duit lagi kita kumpulin, sembako lagi kita tata tiap hari, semua lagi kita cintai banget nih bener-bener ya Allah. I love my world. Aku cinta duniaku ya Allah. Semua aku cintai terkait dunia. Ini kan lagi penyakit sebenarnya ini hati kita. Ya, lagi dikerumunin sama dunia. Maka kata sahabat Abu Darda, buru-buru aksiru, kata Nabi, dzikra hadzimil ladat. Kalau lagi fokus sama dunia, dikuasai sama dunia, buru-buru ingat perkara yang mutusin kenikmatan dunia. Apa itu? Kematian. Tidur ibu. Allahu Akbar. Misal nih, jangankan ibu, kita semua pasti pernah ngerasain hati itu lagi condong sama dunia banget. Ya, nggak usah ibu deh, saya misalkan. Saya lagi mikirin, aduh pengen liburan, saya bilang. Ya Allah, pengen liburan kemana ya? Pengen ke Jepang, pengen ke Korea. Mikirin doang, duitnya mah kagak ada. Pengen ke Australia, pengen ke Amerika. Ini saya lagi pikirin nih, sambil ngitung-ngitung. Saya cari tiket yang murah, hotel tempat staycation yang bagus. Saya pikirin, sampai ibadah saya nggak tenang. Ini kan dunia lagi nguasain nih. Misalkan ya, gara-gara staycation liburan. Buru-buru, habis sholat zikir, duduk. Astagfirullahaladzim. Ingat mati. Ya Allah, kalau besok kagak bangun lagi bagaimana ya? Atau buru-buru buka handphone terkait dengan kematian. Nah, itu nasihat terbaik dan paling efektif untuk memutus kenikmatan dunia yang lagi bikin kita jauh dari Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan 3 hal ini bisa kita amalkan dalam diri kita, yaitu disibukkan diri kita dengan ketaatan, disadarkan kita akan kenikmatan yang paling besar, yaitu menjaga agama kita, al-Islam, dan yang ketiga, sering menasehati diri kita dengan dzikrul maut, kematian, karena yang paling dekat bukan suami, bukan anak, bukan keluarga, tapi yang paling dekat adalah kematian. Itu yang akan datang dan kita nggak tahu kapan waktunya. Wallahu alam, kita cuma tinggal nunggu urutannya saja. Mudah-mudahan kita berharap dikasih umur yang panjang, bukan hanya panjang tapi diberikan kemudahan dalam ketaatan,
dan insya Allah hidup kita bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin boleh di 2 pertanyaan sebelum saya tutup. Mudah-mudahan silakan bila ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Syifa. Ada Ibu? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyambung perihal wudhu yang tadi di awal. Ada beberapa kayak guru ngaji di kompleks saya gitu, pernah kita ngobrol masalah fikih. Asal kita bersentuhan dengan suami, tapi nggak kuat gitu Ustazah. Oh iya. Ya, Ibu gimana? Ada syahwat bersentuhannya, katanya nggak batal itu Ustazah. Ya, baik. Maaf. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hukum bersentuhan, al-lamas, bersentuhan. Salah satu nawaqidul wudu yang membatalkan wudu adalah sentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dan fikih itu sangat umum. Artinya fikih itu bukan cuman pembahasan pada mazhab Syafi'i, tapi ada mazhab Hanafi, ada Hambali, ada Maliki. Jadi fikih ini adalah persoalan furu'iyah, bukan usuliyah. Kalau usuliyah itu akidah, Allah itu satu. Jadi kalau ada yang bilang Allah 2, sesat dia. Gitu. Azan itu kalimatnya begini. Kalau ada yang ganti kalimat azan, oh ini usul, berarti udah belok nih, beda. Tetapi masalah fikih adalah furu'iyah. Saya ambil contohnya ini apa? Saya ambil kecabut beneran itu ya. Ini pohon beneran bukan Bu? Beneran ya. Mohon maaf ya kecabut ya. Nah ini kan pohon nih, biar dah udah copot ya Bu. Oh banyak bulatnya dalamnya. Nah ini pohon. Ini apa Bu? Pohon apa kaktus nih? Tanaman dah pokoknya ya. Kalau ini nih, ini kan akarnya. Kalau ini daunnya yang tumbuh. Daunnya yang tumbuh, rantingnya yang tumbuh, ini namanya furu, cabang. Tapi kalau asal akarnya, ini namanya usuliyah. Usulnya. Gitu. Jadi akidah itu usul, tapi kalau ibadah itu furu, cabang. Sama kayak halnya orang sholat, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Yang salah yang kagak sholat subuh. Udah kagak usah berantem lagi dah masalah kunut sama kunut, ya Bu ya. Kemudian masalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan, begitupun dalam setiap mazhab ada perbedaan pendapat furu'iyahnya. Ikhtilaful ulama, kalau dalam mazhab Syafi'i laki-laki dan perempuan walaupun suami istri batal. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak batal asalkan tidak dengan syahwat. Tapi kalau pakai syahwat tetap batal. Nah itu yang batal cuman Syafi'i, Maliki, Hanafi tidak batal. Yang penting gak pakai syahwat. Itulah kenapa kalau kita tawaf kita pindah mazhab, intiqalul mazhab, pakainya mazhab Maliki. Karena kalau kita pakai mazhab Syafi'i, tawaf kita gak kelar-kelar, keinjak orang, ketempel orang gitu ya. Tetapi dalam hal perpindahan mazhab ini juga ada syarat-syaratnya. Sebenarnya panjang Bu, saya mau bahas, tapi karena udah mau zuhur, nanti insya Allah next bulan pertemuan yang akan datang saya bahas terkait ini ya Bu ya. Bagaimana cara perpindahan mazhab, misalkan dalam hal wudhu, kita boleh dari Syafi'i menuju Maliki pada saat tawaf, tapi harus ada syarat-syaratnya. Nggak bisa cuman saya Syafi'i pindah Maliki udah, nggak bisa begitu. Ada syarat-syarat yang harus dilakukan untuk perpindahan mazhab itu, intiqalul mazhab gitu ya. Jadi karena kita mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia, maka kita yakini pakai mazhab Syafi'i. Jangan karena kita males wudhu lagi, kesentuh nih sama suami, ya batal kata suami, ya udah kita pakai Maliki aja, agak batal. Ya dah ya, udah males wudhu lagi. Nah itu namanya sengaja meringankan padahal sudah diringankan. Jadi kalau emang Syafi'i ya Syafi'i, jangan berubah langsung Maliki gitu, karena ada syarat-syarat tertentu. Nanti kita bahas bulan depan insya Allah ya. Terus satu lagi Bu Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya Bunda? Masya Allah, sepertinya sudah pada paham Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang waktunya juga sudah siap. Silakan ditutup Ustazah dengan doa. Baik Ibu-ibu, sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Wabil khusus ini ada request doa. Kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ibu Hajah Menik ya.
Menik Syamrah binti Haji Jamil Abdullah. Ini salah satu jamaah Rumil ya. Ini beliau sedang dirawat di RS CU Sidoarjo, ICU Sidoarjo, RS bener ya? Oh di ICU ya, di ICU, masya Allah masuk ICU Sidoarjo. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah, bisa beraktivitas kembali dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Dan sama-sama kita Fatihah buat siapapun yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Kita semua yang sedang dalam masalah diberikan jalan keluar dan dimudahkan untuk taat istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.